Luar biasanya apa? Ketika itu terjadi, Cina sudah tidak membutuhkan Indonesia lagi. Indonesia sudah tidak lagi bisa mengekspor batu bara dan minyak sawit. Sehingga spanduk-spanduk itu berbicara. Anda butuh bantuan hukum, hubungi kami. Nomor ini. Gitu kan? Jadi rakyat diasosiasikan sebagai pihak yang tidak bisa apa-apa. Baraya. Ketika kita berbicara tentang demokrasi, dan ketika kita mengetahui bahwa negara ini tidak sedang baik-baik saja, bahkan dicantumkan dalam judul secara eksplisit bahwa demokrasi ada di ujung tanduk, maka sebenarnya yang harus kita lakukan bukan berdiskusi, tapi turunkan foto presidennya. Karena dalam demokrasi yang paling mentah, sebenarnya yang pernah terjadi itu bukan pemilihan umum, tapi pemecatan umum. Jadi di Yunani kuno itu orang-orang berdemokrasi dengan cara apa? Dengan cara kalau ada pemimpin yang tidak baik, maka orang-orang akan memecahkan tembikar mereka, kemudian menuliskan nama pemimpin itu dan disimpan di sebuah tempat yang cukup besar. Nah, di situ dikumpulkan kalau jumlahnya memadai sesuai quorum yang disepakati pada waktu itu, maka pemimpin yang bersangkutan itu harus dilengsarkan. Jadi sebenarnya demokrasi dalam sejarah yang paling mentah itu adalah bukan pemilihan umum representasinya, tapi adalah pemecatan umum. Nah, jadi kalau misalkan di sini ada mahasiswa yang berbicara, kita demokrasinya di ujung tanduk, tapi kita masih baik-baik saja dan biasa-biasa aja berdiskusi dengan riuh, sepertinya kita belum benar-benar di ujung tanduk. Jadi ayo kita bicarakan sesuatu yang benar-benar di ujung tanduk, karena tadi saya WA-an, ada banyak intel di sana ketika terdengar di sini suara takbir. Wah, apa nih? Apakah HTI tumbuh lagi di sini? Apa yang dimaksud dengan demokrasi di ujung tanduk itu? Sekarang itu kita menyebut demokrasi kita di ujung tanduk karena ada beberapa fenomena-fenomena yang umum dan jelas dan kita ketahui bersama. Misalkan, fufu fafa. Saya izin ke depan ya. Demokrasi yang tertutup. Ketika akun fufu fafa itu dilacak, itu sebenarnya tidak terlalu penting. Karena sebenarnya bahkan Pak Prabowo sendiri sudah mengikhlaskan bahwa kemungkinan besar itu adalah Pak Gibran, wakilnya sendiri. Dan beliau sudah memaklumi itu. Karena apa? Karena fufu fafa berceloteh begini dan begitu ketika mereka tidak sedang berteman, tetapi sedang berkompetisi. Jadi mungkin saja wajar. Yang menjadi titik tolak demokrasi pada waktu itu adalah tentang betapa banyaknya detektif-detektif gak jelas yang mampu membongkar siapa sesungguhnya fufu fafa. Jadi masyarakat Indonesia sekarang berlatih tentang menjadi Jadi mahasiswa dan anak-anak muda di Indonesia sekarang belajar tentang demokrasi itu bukan tentang fufu fafanya, tetapi tentang bagaimana mereka mampu menyuarakan bahkan membongkar ketidakadilan yang mereka pahami sebagai sesuatu yang harus diberangus. Coba kalau misalkan kita bahas tentang demokrasi di Indonesia. Karena apa? Kita mengupayakan demokrasi justru untuk mengabaikan demokrasi itu. Jadi contohnya beginilah, nanti bisa dikonfirmasi sama Pak Anggota Dewan. Demokrasi itu membatalkan narasi-narasi yang biasa diucapkan oleh para politisi. Politisi biasanya ngomong,
Pilih kami demi rakyat, untuk rakyat, akan melindungi rakyat, akan memberi makan gratis untuk rakyat, akan memberi subsidi untuk rakyat, dan lain sebagainya. Semua yang judulnya rakyat di belakangnya, yang kita akan selalu lihat di spanduk-spanduk setiap pemilu itu sebenarnya tidak demokratis. Karena dalam demokrasi itu tidak pernah ada perselisihan biner antara rakyat dengan pemerintahnya. Bahkan demokrasi sendiri secara harfiah berarti pemerintahan itu adalah rakyat. Berjuang untuk rakyat. Gak bisa rakyat sendiri untuk memobilisasi rakyat. Gimana rakyat akan membela rakyat hanya untuk dapat suara? Kok bisa sampai segitunya dibolak-balik demokrasinya? Dan pada akhirnya demokrasinya rusak di situ. Pada waktu itu juga, ketika apa? Ketika ada dikotomi antara rakyat dengan pejabat seperti itu, maka muncul pula dikotomi yang lebih parah terkait dengan peran dan status mereka. Peran dan status mereka yang berbeda itu apa? Jadi rakyat dinarasikan tidak bisa apa-apa, sehingga ketika mereka mau menyuarakan gagasan harus lewat pejabat. Ketika mereka mau perbaikan harus atas nama pejabat. Ketika mereka ingin didengarkan harus dilontarkan melalui pejabat bisa melakukan apapun, sedangkan rakyat tidak bisa melakukan apapun. Itu narasinya kan begitu. Sehingga spanduk-spanduk itu berbicara. Anda butuh bantuan hukum, hubungi kami. Nomor ini. Gitu kan? Jadi rakyat diasosiasikan sebagai pihak yang tidak bisa apa-apa, pejabat sebagai orang yang bisa melakukan apa-apa. Nah, karena diasosiasikan seperti itu, maka ada banyak kejadian di Indonesia, demokrasi yang tidak demokratis itu akhirnya menghancurkan kebahagiaan. Misal, di satu kawasan, ada kawasan yang jauh dari mana-mana, jauh dari kota, jauh dari akses terhadap ekonomi, jauh terhadap akses dari politik. Tetapi mereka bahagia rakyatnya. Kenapa bahagia? Karena setiap ada jalan rusak, maka kepala desa akan mengkoordinasikan. Ayo rakyatku, kita sama-sama memperbaiki jalan, diperbaiki jalannya. Ketika ada jembatan rusak, diperbaiki sama-sama. Ketika ada paus terdampar, disembelih sama-sama. Jadi semuanya itu bersama-sama. Tapi suatu waktu datanglah politikus. Politikus itu langsung menawarkan, bapak-bapak di sini yang sedang butuh itu apa? Wah, kami nggak butuh apa-apa. Bapak tuh butuh. Butuh makan siang gratis, sekolah gratis, tunjangan kesehatan gratis, dan apa-apa yang gratis. Oh gitu ya, ya udah kami butuh kalau misalkan dikasih gratis seperti itu. Lalu nanti Pak jangan khawatir kalau jalan rusak biarkan kami yang mengatasi. Kalau ada jembatan rusak biarkan kami yang mengatasi. Kalau misalkan anak bapak perawan butuh suami biarkan kami yang mengatasi. Jadi si pejabat-pejabat itu menawarkan itu, akhirnya apa? Desa itu, ini pengalaman pribadi langsung. Desa itu sejak bertemu dengan politikus itu, setiap jalan rusak nunggu aja nanti pejabat, tidak diperbaiki. Ketika ada jembatan rusak, tidak diperbaiki. Dan akhirnya apa? Mereka membutuhkan para pejabat. Dan pejabat itu akan datang 5 tahun sekali untuk memperbaiki jembatan dengan kompensasi mereka dipilih oleh rakyat yang secara sengaja pada akhirnya tidak bisa membangun jembatannya sendiri. Dan ini bukan menjadi sebuah pola yang kasuistik. Ini umum. Coba lihat. Sejak reformasi, ada narasi yang selalu sama. Penanyanya sama, yang jawabnya sama. Ketika terjadi bencana alam di Indonesia, lalu datang wartawan, kucluk. Apa yang pertama kali dia tanyakan? Pasti wartawan itu akan menanya dengan sangat template, Pak, apa harapan Bapak dari pemerintah untuk mengatasi masalah? Benar kan? Ya. Dan jawaban dari orang yang menjadi korban bencana alam juga pasti template. Ya, kami berharap agar pemerintah segera. Inilah yang awalnya demokrasi kacau demokrasinya karena apa? Rakyat diplot agar mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan ketika bencana mereka tidak bisa berdikari. Mereka butuh, kami berharap agar pemerintah begini dan begitu. Demokrasinya di mana? Demokrasinya tidak ada lagi karena pada waktu itu sudah terbentuk sebuah hierarki yang kuat di mana penguasa adalah penguasa yang berhak melakukan apapun karena dia memiliki akses terhadap kekuatan, akses terhadap politik, akses terhadap militer dan ekonomi dan sebagainya, sedangkan rakyat tidak bisa melakukan apa-apa.
Nah, ini sudah terjadi sejak zaman reformasi. Artinya apa? Demokrasinya bukan benar-benar demokrasi, tetapi demokrasinya itu adalah feudalisme. Makanya kalau misalkan tadi disebutkan di sini, demokrasi di ujung tanduk, bukan di ujung tanduk, udah pecah di bawah. Karena udah jauh. Coba misalkan kalau kita ilustrasikan gini lah, kita mau demokrasi ya, kita mau demokrasi. Demokrasi biar apa? Biar makmur. Rumusannya gitu kan? Coba misalkan kita bikin Kameranya muter biar pusing ya. Coba kita misalkan bikin kita sampaikan ini satu hal yang sangat-sangat faktual. Jadi misalkan gini, kan kita mau makmur. Kalau mau makmur, rumusannya bagaimana? Ada sebuah skema ekonomi yang sampai sejauh ini belum terbantahkan kecuali pada kasus-kasus tertentu. Yaitu, kalau sebuah negara mau maju, maka langkah pertama itu adalah dia harus mengeksploitasi dan mengeksplorasi sumber daya alam sampai mencukupi agar sebuah negara masyarakatnya itu ada di kondisi menengah pendapatannya. Kalau sudah seperti itu, maka dia pindah mengandalkan manufaktur, pabrik, industri, dan lain sebagainya, sampai dia menengah ke atas. Setelah itu, dia akan pindah ke jalur jasa, di mana masyarakat itu pada akhirnya menjadi makmur. Skemanya begitu. Amerika Serikat begitu, Eropa seperti itu. Cuman Singapura yang dari sumber daya alam, dari letak strategis di Selat Malaka itu, tiba-tiba langsung masuk ke jasa. Itu cuma Singapura. Sisanya yang saya ketahui itu tidak seperti itu. Skemanya adalah sumber daya alam, manufaktur, kemudian jasa. Baru dia menjadi negara yang maju. Indonesia luar biasa. Karena Indonesia menerapkan demokrasi yang tadi itu, maka yang terjadi adalah tahun 1995, manufaktur Indonesia mencapai 48% dari total PDB Indonesia. Artinya hampir setengahnya Indonesia era lepas landas. 48%. Tahun 2023 kemarin naik jadi 23%. Turun sebenarnya. Turun jadi 23%. Lalu, tapi kan ekonomi Indonesia naik. Pertumbuhan penduduk Indonesia konstan di atas 5%. Kok bisa gitu? Ternyata pertumbuhan 5% itu pseudo, palsu, bohongan. Karena apa? Karena naik itu ternyata SDM-nya yang terus-terusan dinaikin sampai batas titik terakhirnya. Jadi yang dinaikin apa? Batu bara naik sekian ratus persen, sawit naik sekian ratus persen. Tapi manufaktur turun. Sekarang cek pabrik-pabrik di Bekasi di mana-mana banyak yang sudah tutup. Bahkan Sritex itu babonnya tekstil di Indonesia itu sekarang itu goyang banget. Sudah tidak tahan untuk berhadapan dengan industri dari luar. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita tidak berkembang. Jadi skemanya itu harusnya dari sini naik ke manufaktur, dari manufaktur ini enggak. Dari sumber daya alamnya yang dihabisin. Makanya apa? Pertumbuhan ekonomi Indonesia naik itu, dan pemerintah bisa menggaungkan bahwa kita mampu mencapai sekian persen pertumbuhan, itu hanya pada pemerintah yang berkuasa pada waktu itu. Jadi pemerintah yang berkuasa pada waktu itu sengaja meng-up daya beli masyarakat, tetapi dengan sesuatu yang akan menghancurkannya di masa depan. Kalau misalkan sumber daya alamnya habis, itu bagaimana? Kan nggak bisa dilakukan apa-apa. Coba kalau misalkan yang dipakai itu adalah manufaktur, itu kan otak manusia yang berjalan. Maka itu akan berkembang. Korea kayak gitu, Cina kayak gitu, Indonesia enggak. Makanya, walaupun misalkan katakanlah pemerintahan Jokowi sekarang mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5% misalkan, itu akan menjadi beban yang semakin berat di era Pak Prabowo dan di era yang selanjutnya. Karena sumber daya habis. Coba sekarang lihat, cek, pernah datang ke Cina. Waktu saya ke Cina, pakai Google Earth. Waktu saya ke Cina pakai Google Earth itu, orang Cina sekarang sedang membikin rel kereta api yang menghubungkan antara Cina Selatan dengan Cina Utara dekat ke Mongol. Apa tujuannya? Ngambil batu bara sebesar-besarnya dari utara ke selatan. Sambil itu mereka mengembangkan apa? Yang namanya ITER. ITER itu apa? Teknologi energi ramah lingkungan. Hanya dengan menggunakan energi dirubah dengan reaksi fusi, 4 atom hidrogen, 1 atom helium dihasilkannya, dan seterusnya, menghasilkan energi sekian joule, maka itu menghasilkan apa? Energi yang hampir tidak terbatas. Itu Cina, Uni Eropa, Australia, India, Amerika Serikat ikut dalam proyek besar itu. Di masa depan, mereka akan menguasai teknologi energi. Ini akan disuplai energinya dari Cina, lampu itu akan disuplai energinya dari Cina, dan seterusnya. Luar biasanya apa? Ketika itu terjadi,
Cina sudah tidak membutuhkan Indonesia lagi. Indonesia sudah tidak lagi bisa mengekspor batu bara dan minyak sawit. Karena batu bara menjadi sangat kontroversial di masa depan, dan minyak sawit sudah tidak akan lagi dipakai karena juga sangat kontroversial terhadap lingkungan hidup. Artinya apa? Masa depan Indonesia suram. Yang lebih suram daripada itu adalah apa? Yang lebih suram daripada itu adalah kalian yang merasakannya. Saya mungkin sudah mati tahun 2045. Tapi kalian hidup di zamannya, mungkin di sini masih akan ada yang jadi pejabatnya, ada yang jadi penerus Pak Jokowinya, ada yang meneruskan dinasti politiknya, ada yang apa? Tapi kalianlah yang merasakan bagaimana kehidupan 2045 ketika kalian akan ketergantungan sepenuhnya pada negara asing, dan kita tidak lagi memiliki sumber daya alam yang bisa mencukupi kehidupan kita sendiri. Jadi ketika kalian sekarang tertawa dan melotot dan sedih dan lain sebagainya, saya cuma bisa katakan lebok. Kita lanjut di diskusi. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak Guru.